teman kajili-jili. Ya, pusat kota Kiev akhirnya bisa juga merasakan terjangan rudal dari pasukannya Opa Putin. Beberapa kota di Ukraina juga kebagian hujan rudal yang membuat banyak fasilitas umum mengalami kerusakan. Serangan besar-besaran oleh Angkatan Bersenjata Rusia dimulai pada Senin 10 Oktober 2022. Serangkaian ledakan di Kiev terjadi setelah salah satu roket jatuh di Jalan Vladimirskaya, tempat kantor SBU berada, yang mengakibatkan sebagian aktivitas di kota itu dihentikan untuk sementara. Fasilitas infrastruktur penting di Lviv juga terkena spam rudal Rusia yang menghentikan pengoperasian pembangkit listrik termal, membuat sebagian kota tanpa listrik. Serangan besar-besaran yang dilakukan Rusia terjadi setelah jembatan Crimea yang menjadi kebanggaan Opa Putin kena hajar oleh aksi sabotase yang dipastikan dilakukan oleh Ukraina. Diledakannya jembatan Crimea tentunya sangat mencoreng muka Putin di mata internasional. Tanpa menunggu waktu lama, Putin pun bergerak cepat dengan menunjuk jenderal botak yang terkenal sangar dalam pertempuran, memimpin pasukannya, dan ya, terjadilah pesta ledakan di beberapa wilayah Ukraina. Dan sepertinya target utama dari serangan itu adalah untuk melumpuhkan sumber energi Ukraina. Akibat dari serangan itu, beberapa distrik di Kharkov dibiarkan tanpa listrik dan pasokan air, hingga pekerjaan kereta bawah tanah pun telah terpaksa dihentikan. Tidak hanya di Kharkov, semua distrik di wilayah Sumy juga mengalami pemadaman listrik dan beberapa pemukiman air dimatikan. Ledakan di fasilitas infrastruktur di wilayah Melnitsky membuat sistem energi rusak di wilayah Zhytomyr. Begitu juga dengan ledakan yang menghantam wilayah Dnipropetrovsk hingga wilayah Poltava, yang menyebabkan pasokan listrik dan air mengalami gangguan. Dilaporkan juga ada ledakan yang nyasar di wilayah Odessa, serta peringatan udara telah diumumkan di seluruh Ukraina. Menurut informasi Intel Kajili-Jili yang beroperasi di meja admin mengatakan bahwa akibat yang ditimbulkan dari pengencrotan besar-besaran Rusia, sejumlah fasilitas infrastruktur penting, terutama fasilitas pasokan listrik, rusak di 8 wilayah dan kota Kiev, di mana lebih dari 30 kebakaran terjadi. Akibat serangan itu, 9 orang tewas dan 36 orang luka-luka. Lebih dari 1.000 orang dan sekitar 120 unit peralatan layanan darurat terlibat dalam operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan. Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Pemerintah Inggris Jeremy Fleming dalam pidato resminya pada hari Selasa, dikutip dari laporan BBC, mengatakan Ukraina telah mengubah gelombang perang dan menghadapi pasukan Rusia yang kelelahan. Serangan rudal besar-besaran yang dilakukan Rusia di wilayah Ukraina membuat militer Rusia kehabisan amunisi, dan keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan serangan besar-besaran itu ternyata salah. Pengeluaran Rusia untuk perang di Ukraina dalam hal orang dan peralatan sangat mengejutkan. Tetapi semua keberhasilan pasukan Rusia di medan perang pada bulan-bulan pertama perang sekarang dibatalkan. Komandan Rusia di lapangan tahu bahwa persediaan dan amunisi mereka hampir habis. Serangan besar-besaran yang dilakukan adalah strategi berisiko tinggi yang mengarah pada kesalahan strategis dalam penilaian hasil akhir, kata Jeremy Fleming dalam pidato resminya pada Selasa 11 Oktober 2022. Apakah serangan besar-besaran Rusia di Kiev adalah sebuah tanda awal kekalahan atau kemenangan Rusia, atau sebaliknya?
Silakan Anda salto-salto di kolom komentar depan warung bakso pelakor jalur 2 Las Vegas. Sekian informasinya, sayonara baby. See you next time. Bye bye.